Halo anak-anak, selamat pagi ya. Kita ketemu lagi di matematika peminatan. Dalam hal ini kita bicarakan bab kedua ya untuk matematika minat kelas 11 IPA, yaitu tentang lingkaran. Tentu saja Anda sudah pernah belajar di kelas 8 tentang lingkaran ya. Baik, untuk berikut ini kita akan membicarakan terlebih dahulu tentang persamaan lingkaran ya. Nah, yang pertama adalah pengertian lingkaran. Yang kedua adalah persamaan lingkaran itu sendiri. Jadi ada 3 bagian yang akan kita bicarakan dalam persamaan lingkaran. Yang pertama adalah tentang persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 atau di titik pusat. Ya, si pusatnya inilah pusat grafik Kartesius ya, perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Kemudian yang B adalah persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, di titik tertentu. Jadi pusatnya tidak di 0,0 tapi titik tertentu, di mana X-nya sama dengan A dan Y-nya sama dengan B. Jadi titik A itu misalkan titik pusatnya di X, Y ya. Dan jari-jarinya tetap R. Sedangkan yang ketiga adalah bentuk umum persamaan lingkaran. Ya, ini agak merupakan persamaan kuadrat dua variabel. Untuk pengertian lingkaran, yaitu lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu. Nah, titik itu yang tertentu tadi akan disebut sebagai pusat lingkaran. Sedangkan jarak yang sama itu namanya jari-jari lingkaran atau radius. Jadi untuk SMA, pengertian lingkaran itu adalah garis luarnya. Ya, jadi yang namanya lingkaran itu ya seperti cincin, jadi tengahnya bolong. Nah, lingkaran itu yang pinggirannya. Nah, titik tertentu itu adalah pusat lingkaran. Jadi dianggap dalam cincin itu di paling tengah itu sebuah titik. Nah, itulah titik tertentu yang disebut sebagai titik pusat. Nah, jarak titik pusat itu ke pinggiran cincin itu kan sama semua, itu yang disebut sebagai R atau radius. Ya, itu adalah jari-jari lingkaran. Jadi kembali lagi diingatkan, jadi lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titiknya. Titik-titik tadi berbentuk lingkaran. Nah, titik-titik yang berbentuk lingkaran tadi jaraknya sama semua ke suatu titik tertentu yang disebut pusat lingkaran. Nah, jarak dari titik-titik tadi ke titik pusat itu ya namanya jari-jari lingkaran atau radius. Untuk persamaan lingkaran itu ada 3 macam ya. Yang pertama kalau kita lihat dari titik pusatnya. Yang pertama adalah kalau titik pusatnya berada di perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y, itu disebut sebagai titik pusat 0,0. Ya, jadi titik potong antara sumbu X dan sumbu Y itu adalah titik perpotongan, ya, titik pusat gitu ya. Nah, kalau pusatnya ada di situ, maka jarak ke suatu titik yang sama tadi itu adalah R. Maka persamaannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Perhatikan di sini, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat kalau titik pusat dari jari-jari, titik pusat dari lingkaran itu adalah 0,0 dan panjang jari-jarinya adalah R. Ya. Sampai sini bisa dimengerti ya. Jadi kalau lihat di gambar itu, gambar yang atas itu ada titik T. Maka kedudukan T adalah X
Y, di mana nilai X dan Y-nya itu sama. Kenapa sama? Karena pusatnya adalah 0,0. Perhatikan ya, dia X dan Y-nya akan selalu sama kalau titik pusatnya di 0,0 dan di kuadran 1. Kalau di kuadran 2, nanti titik T-nya itu adanya di min X, Y. Kalau di kuadran 3, titik T-nya akan menjadi min X, min Y. Kalau di kuadran 4, min X, X, min Y, gitu ya. Jadi secara umum, kalau pusatnya adalah 0,0, maka pusatnya 0,0 dan jari-jarinya R, maka persamaan lingkarannya akan menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, yang kedua, kalau pusat lingkarannya di titik P. Nah, di mana titik P, nilai X-nya itu adalah A, dan nilai Y-nya adalah B. Jarinya R. Ya, lihat di gambar, gitu. Nah, jika itu kan A-nya berarti positif ya. A-nya positif, B-nya juga positif. Nah, kemudian dia berjarak sama dengan lingkarannya, ya, yaitu R ke arah T. Maka T-nya juga kalau posisinya di situ juga ada di X, Y, X yang positif, Y yang positif. Nah, persamaan lingkarannya akan menjadi X kurang A, X kurang A-nya itu dikuadratkan, ditambah Y kurang B, ya, Y kurang B-nya dikuadratkan, sama dengan R kuadrat, gitu ya. Jadi kalau A-nya 1, ya berarti X kurang 1, kalau B-nya 2 berarti Y kurang B, itu ya. Y kurang 2 kalau B-nya 2. Nah, R-nya itu jari-jari, ya, panjang jari-jarinya. Nah, itu adalah dua persamaan lingkaran yang kalau kita lihat di dalam gambar itu mengikuti rumus ini aja ya. Untuk 0,0 X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat. Kalau titik pusatnya di A, B berarti X kurang A dikuadratkan, ditambah Y kurang B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Ya, nanti kita akan lanjut ke persamaan yang ketiga. Jadi, kalau yang B itu bisa diuraikan nanti X kurang A kuadrat jadi X kuadrat kurang 2AX tambah A kuadrat gitu kan. Terus Y-nya juga kalau dikuadratkan jadi Y kurang B dikuadratkan jadi Y kuadrat min 2 YB atau min 2BY ditambah B kuadrat gitu. Nah, itu nanti persamaannya bisa masuk ke persamaan yang ketiga ya di slide berikutnya. Untuk persamaan lingkaran yang ketiga, bentuknya itu udah diuraikan ya. Nah, bentuknya seperti ini. X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan R kuadrat. Nah, itu kan seolah-olah kita akan bingung mencari pusat lingkarannya gimana ya. Nah, justru ini diuraikan. Maka kalau ketemu persamaan seperti itu, cara pertama adalah cari dulu jari-jarinya. Jari-jarinya akan sama dengan R, itu sama dengan akar dari negatif setengah A dikuadratkan ditambah negatif setengah B dikuadratkan dikurangi C. Ya, itu R-nya. Kenapa negatif? Karena lihat dari persamaan yang sebelumnya di sana kalau titik pusatnya A, B, maka di situ kan ada tulisan X kurang A ya dikuadratkan. Makanya seperti itu nanti diuraikan karena tadi udah dibilang kalau X kurang A dikuadratkan jadi apa? Jadi X kuadrat kurang 2AX gitu kan? Ditambah A kuadrat. Maka yang AX tadi berapa? Negatif kan? Nah, makanya terus 2AX kan? Nah, di sini makanya untuk bagian yang X-nya itu jadi min setengah A. Dan Y-nya di bagian itu jadi min setengah B. Lalu C-nya dari mana? C-nya itu penguraian yang tadi kalau X kurang A dikuadratkan kan ada ujungnya A kuadratnya itu konstanta. Y kurang B, nah B-nya kan jadi B kuadrat, itu juga konstanta dikumpulkan adalah di C, gitu. Kalau dalam hal ini di persamaan dikumpulkan di C, ya. Nah, gitu. Terus kemudian untuk mencari titik pusatnya,
itu adalah min setengah A, min setengah B. Ya, jadi kalau dalam hal ini, kalau tadi pusat-pusatnya diketahui dulu, nah dibentuklah persamaan lingkarannya. Kalau ini persamaan lingkarannya dulu, nah, baru dicari R dan titik pusatnya. Itu ya. Nah, nanti kita akan lihat dengan contoh-contoh soal berikutnya. Nah, dalam contoh soal berikut, kita lihat pilihan ganda ya. Di sana dikatakan suatu persamaan berikut berpusat di titik O atau 0,0 dan berjari-jari 6. Maka persamaan lingkarannya yang mana? Nah, gampang kan, kalau pusat lingkaran berarti x kuadrat, y kuadrat ya. Lihat di optionnya semuanya adalah x kuadrat tambah y kuadrat. Terus kalau jari-jarinya 6, karena di sana diminta kalau pusatnya 0,0, maka persamaan jadi x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, r-nya kan 6, dikuadratkan jadi 36. Maka yang betul adalah yang D ya, x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 36. Untuk soal berikut, contoh soalnya adalah berbentuk gambar. Nah, tentukan persamaan lingkaran dari gambar di bawah ini ya. Lihat, perhatikan baik-baik. Ya, di situ pasti pusatnya 0,0. Lalu bagaimana pembahasannya kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, kalau dari gambar itu kan pusatnya 0,0. Berarti kita ambil dulu pemisahan persamaannya adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, x kuadrat tambah y kuadratnya itu tidak berubah karena pusatnya 0,0 di 0,0 ya. Nah, tapi r-nya itu berapa? Nah, kita lihat di situ. R-nya itu atau lingkaran itu terdapat titik K. Posisi titik K adalah di kuadran 2 ya. Di situ X-nya bernilai min 2 dan K-nya, Y-nya bernilai 3. Ya. Nah, karena nilai X-nya adalah min 2, maka X kuadrat adalah min 2 kuadrat, yaitu 4. Dan Y-nya 3, berarti Y kuadrat adalah 3 kuadrat, yaitu 9. 4 tambah 9, 13. Itu adalah R kuadrat. Perhatikan, R kuadrat. Nah, apakah kita perlu mencari berapa nilai R-nya? Ya, nggak perlu ya, karena persamaannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, langsung aja. Jadi persamaan lingkarannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 13. Ya. Untuk contoh asal berikutnya, kita punya persamaan lingkaran namun tidak lengkap. Ya, tapi yang ditanya adalah jari-jarinya. Jadi gini, ada persamaan lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat tambah 6x kurang 2y tambah a sama dengan 0. Nah, lingkaran tersebut melalui titik 1,4. Yang ditanyakan adalah panjang jari-jari lingkaran tersebut. Nah, kita lihat di sini, lingkaran melalui titik 1,4, berarti X-nya 1, Y-nya 4. Kita gantikan ke persamaan lingkaran yang di atas. Jadi 1 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 6 kali 1, ya kan 6X, dikurangi 2 kali 4, ya 2 kali, min 2 kali Y, ya min 2 kali 4. Ditambah A sama dengan 0, berarti kita akan hitung nilai A-nya didapatkan negatif 15, ya. 1 tambah 16 tambah 6 kurang 8 tambah A sama dengan 0, berarti A-nya min 15. Setelah dapat nilai A-nya itu negatif 15, maka persamaan lingkaran lengkapnya seperti ini. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 6X kurang 2Y kurang 15 sama dengan 0. Berarti di situ A-nya 6 ya, kemudian B-nya 2. Nah, berarti jari-jari lingkarannya adalah akar dari min setengah A dikuadratkan ditambah min setengah B dikuadratkan dikurang C ya. Berarti min 6 per 2 itu adalah min 3 dikuadratkan jadi 9. Min dari
kan B-nya min 2 ya, jadi min dari min 2 per 2 berarti 1 dikuadratkan jadi 1. Kemudian min dari negatif 15 karena tadi nilai A-nya adalah negatif 15 itu nilai C-nya. Jadi sekarang jadi akar dari 9 tambah 1 tambah 15 akar 25. Jadi jari-jarinya adalah 5 satuan. Ya, sementara itu dulu untuk materi lingkaran yang akan kita bahas hari ini. Terima kasih, sehat selalu dan Tuhan memberkati.